norma moral. Kata Indonesia, norma, sama bentuknya dalam bahasa Latin, yang artinya adalah carpenter square atau siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya benar-benar sungguh-sungguh dan lurus. Dengan norma kita maksudkan adalah aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Kemudian moral adalah nilai yang berlaku sehingga menimbulkan baik dan buruk suatu tindakan dengan tidak merugikan orang lain berdasarkan nurani diri. Selanjutnya, ada 3 macam norma umum, yaitu yang pertama norma kesopanan atau etiket, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Istilah etika atau etiket berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Selanjutnya, norma moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma hukum adalah suatu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang dengan tegas atau memaksa seseorang untuk tunduk dan berperilaku sesuai keinginan pembuat peraturan hukum. Menurut isinya, norma moral dirumuskan dalam bentuk positif ataupun negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perintah atau positif, keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik. Misalnya, kita harus menghormati kehidupan manusia. Yang kedua, larangan atau negatif, keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik, misalnya jangan membunuh. Selanjutnya, pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam 2 macam kaidah sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan pribadi meliputi kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada kebaikan hidup yang berakhlakul karimah. Yang kedua, aspek kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat meliputi kaidah atau norma-norma sopan santun, tata krama, dan etiket dalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat. Bisa dikatakan, norma moral adalah aturan atau kaidah yang dipakai seseorang sebagai tolak ukur menilai sesuatu tentang baik dan buruk suatu tindakan dengan tidak merugikan orang lain berdasarkan nurani diri. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab. Etika dan tanggung jawab dalam public relation, etika itu sangat dibutuhkan, terutama bagi praktisi public relation itu wajib tahu etika dan wajib memiliki rasa tanggung jawab, karena itu sangat penting. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dan menurut Gajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari segala kebaikan dan keburukan keburukan di dalam hidup orang atau dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pemikiran dan rasa yang dapat merupakan mempertimbangkan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Etika umum yang membahas bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan, dan teori etika dalam bertindak dan tolak ukur baik atau buruk.
suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang. Etika umum tersebut dianalogikan sebagai ilmu, pengetahuan, doktrin, dan ajaran yang membahas pengertian umum dan teori etika. Etika khusus tersebut dibagi menjadi dua bagian, sebagai etika individual, etika sosial. Etika individual itu menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi. Jadi untuk mencapai diri sendiri. Kalau etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai interaksi antar anggota masyarakat maupun organisasi. Jika dilihat dari sistematis etika, di samping etika kehumasan atau etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial khususnya bidang profesi. Etika erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dalam prakteknya itu disebut sebagai etika terapan. Pada dasarnya, titik tolaknya adalah menciptakan rasa tanggung jawab yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komunikasi pada umumnya, dan khususnya praktisi kehumasan. Melalui kode etik dan etika profesi sebagai relasi bentuk tanggung jawab, perilaku dan moral yang baik, serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat. Ya, jadi seperti itu. Kaitan erat etika dengan pelaksanaan kode etik perilaku dalam profesi diterapkan penilaian. Lanjut, etika dan tanggung jawab itu memiliki aspek-aspek kode perilaku yang perlu diperhatikan sebagai berikut: code of conduct, code of professional, code of publication, code of interspersed, kode etik public relation menurut IPRA, integrasi pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan dan konstitutan, kode IPRA. Terus perilaku kepada klien dan karyawan itu juga harus diperhatikan dalam public relation itu. Dan perilaku terhadap publik dan media itu sangat penting, apalagi publik media sekarang sudah eranya digital banget, udah selesai, pokoknya cepat. Dan perilaku terhadap teman sejawat ini juga termasuk karena dasar utamanya lewat situ. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Fakri. Di sini saya akan memaparkan tentang profesi dan profesional. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan, atau keahlian yang disandangnya tersebut, tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Di samping harus memiliki keahlian, kemampuan, atau keterampilan tinggi, yang bersangkutan dituntut berperilaku baik dan berbudi luhur atau berakhlakul karimah atau akhlak yang tinggi.
Selanjutnya yaitu pengertian profesi dan profesional. Menurut Sony Heraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri khas profesi dan profesional menurut pendapat Dr. James J. Spiller. Yang pertama, suatu bidang yang terorganisir dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. Kedua, teknik dan proses intelektual. Ketiga, penerapan praktis dan teknik intelektual. Keempat, melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. Kelima, menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik dan saling menukar informasi sesama anggotanya. Selanjutnya, memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya. Dan yang terakhir, profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik. Jadi kesimpulannya adalah kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi atau organisasi tersebut. Etika dalam industri kehumasan atau public relation sangatlah penting. Dengan adanya etika dalam humas menjadikan kontrol bagi pribadi humas maupun bagi industri kehumasan itu sendiri. Tanpa adanya etika, seorang humas akan bertindak semaunya sendiri, bertingkah laku sesuai keinginannya sendiri, tanpa adanya aturan yang membatasinya. Tanpa adanya etika profesi, dalam industri kehumasan akan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Akan banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk menutupi kesalahan perusahaan atau organisasi. Sehingga pada akhirnya, nilai moral, etika, kode perilaku, dan kode etik standar profesi memberikan jalan, pedoman, tolak ukur, dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing.